Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Wiki Overseas bersama saya Sarah Dita Oktaviani. Dan kali ini kita akan membahas lebih mengenai traveling nih, tapi tepatnya tinggal di luar negeri dan dibiayai oleh sebuah host family. Tapi seperti apa ya programnya? Nah, ada program yang namanya Au Pair. Kita akan langsung aja tanya-tanya dengan traveler dan juga yang sudah pernah mencoba program ini. Dia adalah Arista Kusumastuti. Betul? Oke. Hai Arista, Halo semuanya, apa kabar? baik-baik aja ya di masa pandemik ini. Jadi kita juga harus bertahan dan harus tetap bahagia gitu. Iya, betul-betul. Arista ini kalau dari unggahan Instagramnya itu kan sering banget nih jalan-jalan ke luar negeri. Itu apakah Arista ini juga mencoba program au pair ini? Iya, jadi sebenarnya dari tahun 2014 itu, jadi sejak lulus kuliah S1, itu aku jadi au pair di Belanda selama 1 tahun, terus aku lanjut lagi ke Norwegia selama 6 bulan. Jadi aku 2 kali au pair jatuhnya. Jadi selama 1,5 tahun totalnya gitu, Saradita. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, ada beberapa teman yang belum tahu nih sebenarnya tuh au pair ini programnya seperti apa sih? Coba Arista bisa ceritain dikit nggak? Ya, jadi sebenarnya simpel ya, au pair itu adalah anak-anak muda yang di bawah 30 tahun dan belum menikah yang tinggal di luar negeri bersama host family atau keluarga angkat secara gratis yang tugasnya itu cuma kayak ngurusin anak-anak host parents, terus bantuin pekerja rumah ringan dari keluarga tersebut, dengan imbalannya kita dapat tinggal secara gratis di situ, terus juga kita dapat pocket money atau uang saku yang pastinya emang nggak banyak, tapi cukup lah buat kita tinggal di situ, karena kita kan nggak bayar makan, nggak bayar tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi buat orang anak-anak muda yang tinggal di luar negeri for free, tapi bantu jagain anak dan bantu bersih-bersih dikit lah gitu. Oke, jadi itu sekilas mengenai au pair ini ya. Jadi memang tinggal di sana, dibiayai oleh host family di sana, tapi dengan mengerjakan tugas. Nah, tapi sebagian orang juga aku lihat baca-baca di artikel, ini bedanya apa sama asisten rumah tangga? Nah, ini nih yang harus kayak sedikit diluruskan nih Arista nih. Oke, jadi sebenarnya kayak apa ya? Emang sebenarnya kalau di Indonesia, jujurnya itu kayak banyak banget orang yang kayak masih kayak memandang sebelah mata au pair itu. Jadi bilang, "Ah, ngapain sih Jojo jadi pembantu gitu." Tapi sebenarnya aku agak sedih ya, misalnya kayak kenapa sih emang ada yang salah dengan pembantu gitu kan? Toh juga mereka ini membantu banyak sekali hal di kehidupan kita. Jadi harusnya kita apresiasi orang-orang ini daripada menghina atau misalnya merendahkan gitu ya. Tapi emang sejujurnya au pair dan pembantu rumah tangga itu berbeda. Jadi gampangnya aku bilang PRT itu kayak helper aja lah ya, biar lebih halus gitu. Jadi bedanya itu banyak. Jadi kalau misalnya saat kita au pair, itu ada namanya cleaning lady. Jadi cleaning lady ini datang setiap 1 minggu sekali biasanya. Nah, tugasnya cleaning lady ini dia membersihkan seluruh rumah. Jadi kayak bersihin kaca, kayak vakum, ngelap-ngelap semuanya aja. Jadi itu bukan pekerjaan au pair. Jadi au pair itu lebih ngerjain yang simple-simple seperti kayak nyetrikanya pun yang nggak susah-susah. Jadi kalau misalnya yang susah-susah itu udah nggak masuk pekerjaan au pair. Terus kita itu juga lebih ngurus ke anak. Jadi fokusnya ke anak karena kan namanya kita kayak kakak asuh juga. Jadi kita di situ juga selain menjaga atau taking care of them, kita juga kayak setidaknya mendidik ya bagaimana caranya mereka menjadi anak yang baik. Jadi kita juga latihan jadi ibu sih jatuhnya atau jadi orang tua. Terus kita juga anggapannya well educated. Jadi kebanyakan host family itu juga mencari au pair yang berpendidikan. Jadi kalau misalnya helpers kan kadang ya udah lulus SMA atau lulus SD juga nggak apa-apa bisa jadi helpers gitu kan. Tapi kalau misalnya au pair itu enggak. Jadi kebanyakan host family itu pengen au pair-nya itu minimum biasanya S1. Jadi mereka juga pengen seseorang yang jagain anaknya itu berpendidikan atau memiliki setidaknya kognitif yang bagus gitu loh. Jadi nggak seenaknya ninggalin anaknya sama orang asing kan. Pasti kita juga nggak mau lah ninggalin anak kita dengan orang asing yang kita nggak tahu siapa atau pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Terus apalagi ya? Terus kita itu punya waktu kerja. Jadi kita tuh biasanya kerja itu 30 jam per minggu dan nggak boleh lebih biasanya. Jadi emang ada di kontrak. Sedangkan kalau misalnya helper kan kadang 24 jam ya. Jadi sedih kan kayak kamu kayak nonstop.
Dan kita ada paid holiday. Paid holiday itu apa sih? Jadi kita tuh kayak waktu itu aku libur selama 1 bulan itu tetap dibayar. Jadi aku keliling Eropa selama 1 bulan, tapi itu tetap dibayar sama host family karena itu liburan aku gitu. Jadi aku udah kerja keras, jadi work hard, play hard as well. Jadi kata host family aku seperti itu. Jadi kamu udah kerja keras, kamu juga play hard outside gitu. Nah, terus kita juga punya libur, jadi biasanya 1 minggu itu kita libur 2 hari. Jadi Sabtu Minggu itu bisa libur. Dan waktu aku di Belanda tuh enak banget. Jadi aku libur Sabtu Minggu dan Jumat itu setengah hari. Jadi lebih lama liburnya. Terus apa lagi ya? Jadi seperti itu sih jatuhnya, dan kerjaan itu masih yang tergolong ringan, yang nggak susah-susah, yang kayak helpers yang lebih mengeluarkan tenaga gitu lah jatuhnya. Jadi kayak gitu sih, Saradita, perbedaannya gitu. Oke, itu perbedaannya ARP, helper sama dalam program ini ya. Tapi tuh sebenarnya apakah semua orang itu bisa menjadi bagian dari au pair ini? Ya, sebenarnya bisa, tapi harus di bawah 30 tahun dan belum menikah. Karena au pair ini bukan suatu pekerjaan ya, teman-teman. Jadi ini tuh hanya pertukaran budaya yang seharusnya kita manfaatkan untuk mengembangkan diri. Jadi bukan yang aku nggak punya duit nih, aku mau jadi au pair. Enggak, salah. Karena pocket money-nya au pair itu nggak banyak gitu. Cuma sekitar 350 euro itu aku lupa ya berapa, sekitar 6 juta paling nggak. Itu kan kalau kita tinggal di Belanda itu kan nggak, ya itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kalau misalnya, dan itu juga lebih ke perempuan sebenarnya, tapi buat laki-laki jangan patah semangat, dan karena aku juga sempat ketemu beberapa au pair laki-laki, dan selalu ada jalan gitu loh kalau kita emang mau tetap berusaha, tetap kayak apa namanya, cari-cari host family. Kalau emang jodoh sih nggak kemana sih gitu loh menurut aku. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat walaupun dibilang ih kayaknya lebih ke perempuan, ya enggak sih. Nah, mengenai host family kan ini yang akan membiayai kita di sana, yang akan memberikan kita uang saku nih. Gimana sih cara untuk memilah host family yang supaya mungkin ketemu yang cocok? Oke, jadi ini gimana ya? Ini challenging ya menurutku, tapi ini sangat penting. Jadi buat teman-teman yang mau jadi au pair ini sangat penting. Jadi jangan, kebanyakan emang kita tuh ngebet banget ya. Aduh, pengen keluar negeri nih. Jadi yang penting aku dapat host family, bodo amat deh seperti apa. Jangan gitu, karena ini nggak cuma sekedar kamu tinggal di sana 1 minggu, tapi kamu akan tinggal setidaknya 1 tahun gitu. Jadi pastinya kita juga ingin tinggal sama orang yang baik, yang memperlakukan kita sebaik mungkin gitu ya, karena kita juga pasti memperlakukan mereka dengan baik, jadi harapannya kita juga diperlakukan dengan baik ya kan, Saradita. Jadi cara yang paling ampuh itu adalah ketika kita melakukan wawancara di Skype. Jadi kenapa? Karena pada saat Skype itu kita kan ngobrol ya sama mereka, jadi otomatis kita tahu cara mereka berbicara seperti apa, bagaimana intonasi mereka berbicara, dan raut muka ekspresi mereka seperti apa. Dan kita kan manusia, seperti kebanyakan kita punya insting, kita punya perasaan yang membuat kita itu tertarik nggak sih sama keluarga ini gitu. Dan biasanya sih kalau misalnya udah ada klik gitu, ya berarti itu adalah keluarga yang emang buat kamu gitu. Karena sebelum-sebelumnya waktu aku awal-awal jadi au pair tuh juga aku wawancara nggak cuma sama satu keluarga, tapi sama beberapa keluarga. Dan itu juga, maksudnya nggak cuma mereka gitu loh yang boleh milih, kita juga boleh milih gitu. Karena kan kita juga, ya anggapannya kamu punya skill, kamu punya kayak kemampuan, dan kamu juga berhak untuk mendapatkan apa yang lebih baik buat dirimu gitu, bukan cuma mereka doang gitu. Jadi anggapannya jangan mengagung-agungkan kayak host family, tapi kamu juga harus mengagungkan dirimu gitu, karena kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik itu ya teman-teman. Dan di situ biasanya aku akan kayak gimana ya, pilih-pilih juga misalnya kerjaannya seperti apa, habis itu apa yang kita dapat itu juga harus penting diperhatikan. Habis itu bagaimana kayak kamu berkomunikasi, apakah nyambung atau enggak, apakah mereka suka ketawa gitu, itu kan juga harus diperhatikan ya. Dan ketika kamu merasakan kamu cocok dan kamu klik, this is the right host family for you, gitu aja sih. Jadi itu semuanya dalam perasaan dan insting aja, jadi nggak ada yang kriteria seperti apa sih gitu. Oke, mungkin mungkin kan itu kan juga insting kita yang akan membantu kita gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa mengantisipasi menanyakan hal-hal yang terkecil, misalkan apa sih yang harus kita lakukan, kayak seharusnya kita itu melakukan apa di situ supaya nggak terjadi kayak eksploitasi seperti itu. Oke. Oke, jadi eksploitasi ini sering banget terjadi ya teman-teman. Jadi emang au pair tuh nggak selalu enak, tapi ada juga yang nggak enaknya. Tapi alhamdulillah kayak aku selalu dapet host family yang baik hati gitu. Jadi eksploitasi tidak terjadi. Karena apa? Karena aku berdiskusi dengan mereka saat pembuatan kontrak. Nah, ketika wawancara itu kan kita juga pembuatan kontrak ya, karena setiap au pair itu pasti punya kontraknya dengan host family. Jadi di situ bertuliskan apa aja yang harus kamu lakukan selama jadi au pair, itu dari Senin sampai
minggu lah anggapannya apa aja, terus juga apa namanya, apa yang kamu dapat itu juga jelas. Jadi jangan malu bertanya untuk tanya, paket money kamu berapa, libur kamu itu kapan aja, terus apa lagi ya, jangan lupa juga tanya tugas kamu apa aja, dan kalau misalnya kamu keberatan, bilang gitu, jangan iya 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 aja. Nah, nanti kalau iya iya aja itu, nah di sana kamu disuruh lakuin dan kamu capek dan kamu nggak mau ngelakuin ya, karena itu udah ada di kontrak gitu loh. You cannot say anything anymore gitu. Nah, sebelum kontrak itu jadi, kalau bisa ya diskusi gitu. Say what you want and then what you think about it. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka, bilang gitu. Karena orang sana itu direct, nggak kayak orang Indonesia yang perasaan banget gitu loh. Jadi nggak usah nggak enakan, karena gimana ya, ya kamu juga berhak hidup tenang dan nyaman gitu. Jadi biar au pair tuh nggak cuma buat kerja aja untuk kayak apa, untuk ngurusin anak, tapi juga you have time to have fun gitu. Jadi yang kedua itu selain kontrak, kamu juga kalau bisa sepakat sama host family untuk buat schedule. Jadi kayak timetable misalnya dari Senin sampai Minggu itu tugasnya apa aja. Jadi lebih detail. Jadi misalnya Senin pagi nganterin anak ke sekolah, habis itu buat bekal, habis itu kayak jemput, habis itu nganterin les. Jadi dan kamu juga tahu jam berapa kamu selesai kerja gitu. Dan kamu akhirnya bisa planning your free time, what do you want to do after that gitu kan. Dan misalnya juga di timetable tuh nggak cuma buat kerjaan, tapi kapan kamu libur, misalnya oke, Sabtu Minggu kamu libur, dan itu juga tulis di timetable. Jadi jelas kerjaan kamu itu seperti apa, dan nggak ada, jadi kemungkinan untuk eksploitasi itu kecil ya. Nah, tapi kan kadang walaupun kita sudah prevent those kind of things, kadang juga kalau misalnya udah bad luck juga pasti ada aja yang tetap ada tereksploitasi gitu ya. Nah, hal-hal ini juga kamu harus berani to speak up. Jadi jangan dipendam, jangan kayak ya udahlah, yang penting aku di sini, jangan gitu. Karena kan gimana ya? Karena mungkin kayak aku anak hak asasi banget gitu. Jadi kamu punya hak gitu loh. Kalau misalnya itu kayak dia udah merampas hakmu, ya kamu harus lapor gitu. Kemana kamu harus lapor? Kamu bisa lapor ke agen au pair. Jadi kalau di Belanda itu pasti walaupun kamu dapat family itu tanpa agen, pasti nanti kamu didaftarkan di suatu agensi di Belanda. Karena apa fungsi agensi ini? Untuk menjadi mediator antara au pair dan host family. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kita bisa lapor ke mereka. Dan itu lebih sistematik ya, jadi enak. Jadi anggapannya keamananmu terjamin gitu. Terus kalian juga bisa lapor ke polisi, dan bisa juga lapor ke KBRI. Jadi untuk misalnya kalau terjadi apa-apa, selalu bisa lapor ke KBRI. Jadi gitu, kalau misalnya emang terjadi eksploitasi, jadi jangan kabur gitu aja gitu sih. Takutnya kan ya kayak anggapnya lebih enak diselesaikan baik-baik dibandingin tiba-tiba kalian kabur. Oke, jadi untuk jadwalnya mungkin bisa tertata lebih rapi dan jelas ya. Dan mungkin untuk orang-orang yang ikut serta dalam program ini juga harus mencatat tentang misalkan nomor telepon darurat yang ada di sana, seperti itu juga ya. Banget. Jadi misalnya kalau di Amerika kan 911 ya. Nah kalau di Belanda itu kalau salah 112. Jadi setidaknya kita juga tahu kemana kita telepon gitu. Nomor-nomor darurat itu harus ada lah. Gitu kan. Oke, selain dalam ikut terjun dalam program ini, pastikan juga ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Tapi di samping dokumen itu kan harus ada persiapan mental juga nih. Nah, untuk Arista yang sudah berpengalaman mengenai program ini, kira-kira persiapan mentalnya tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi emang kalau buat teman-teman yang nggak pernah tinggal jauh atau merantau sebelumnya, ini akan lebih susah ya, karena kalian akan tinggal di suatu tempat yang jauh dari tanah air gitu, harus sendiri, dan emang tuh membutuhkan persiapan yang mental yang kuat gitu, karena jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman dekat yang biasanya kamu ajak kumpul kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya persiapan mentalnya, karena kan aku kemarin tuh udah sering, dari setelah lulus SMA aku udah pindah gitu ke Jakarta, jadi aku udah biasa hidup sendiri gitu kan. Jadi it's not a big problem, tapi tetap pasti ada mewek-meweknya juga di bandara gitu. Tapi it's normal gitu, kalau kamu nangis it's normal. Tapi yang harus dipersiapkan adalah think positif gitu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu atau nggak teman-teman, ih nanti lu diculik loh, ih nanti orangnya jahat loh, kayak gitu loh. Teman-teman kan kadang suka kayak gitu ya. Jadi kayak kita tuh jadi kayak jeper sendiri, kok ini jadian beneran lagi. Jangan, jadi tetap stay positif. Kenapa? Karena kayak gimana ya, kalau kita think positif, it will end up good gitu.
Karena sejatinya semua hal yang kita lakukan di dunia ini pasti memiliki resiko. Jadi even kalau misalnya kamu mau staying at home like 24 hours itu nggak menghilangkan resiko akan ada gempa dan kamu akan mati juga gitu loh. Jadi I mean like jadi tetap aja stay positive and everything will be great gitu. Jadi emang teman-teman nggak mudah untuk step out from the comfort zone, tetapi kalau misalnya kalian melakukan itu, kalian akan merasa bangga banget dengan diri kita sendiri karena kita bisa melewati hal itu semua dan kita akan melihat kayak indahnya dunia di luar Indonesia dan kita akan lebih menghargai Indonesia dan apa yang kita miliki gitu sih. Oke, seperti diketahui, program au pair ini merupakan program pertukaran budaya ya. Tapi ada keuntungan khusus dari program ini, yaitu kita bisa traveling, kita bisa jalan-jalan, mengenal budaya negara lain, negara satu dengan negara lainnya. Lalu kita juga akan mendapatkan banyak ilmu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih ketika kita ada di satu negara dengan program ini, kita tapi juga traveling nih? Ada tips-tipsnya sedikit nggak? Itu mungkin banget sih ya, Sarah Gita. Kenapa? Karena yang pertama, au pair itu kamu udah tinggal di Eropa gitu ya. Anggapnya Eropa itu kan ngumplek ya negaranya kayak kamu nyerempet dikit udah Belgia, udah nyerempet dikit udah Jerman gitu loh. Jadi apa akses transportasi itu lebih mudah dan banyak sekali transportasi murah ke beberapa negara seperti bus, apa namanya kereta, terus juga ada pesawat dan ada juga carpooling di mana kamu bisa kayak ikutan sama orang yang akan pergi ke tempat yang sama dengan bayar lebih murah kayak gitu. Itu banyak. Terus juga kalau selama au pair itu juga kita punya pocket money yang bisa kita tabung. Kalau misalnya teman-teman suka traveling, jadi rajin-rajin aja nabung, jangan kebanyakan beli baju atau makan enak gitu. Jadi kalau emang suka traveling, nabung. Terus kemungkinan juga sih kalau misalnya kalau traveling menurut aku nggak harus ke luar negeri atau keluar kota, karena sejatinya sebagai au pair kita tinggal di suatu tempat yang baru ya. Jadi di situ adalah suatu kesempatan buat kita explore tempat itu juga gitu. Jadi apa jangan sampai kamu udah bisa tinggal di kota A Amsterdam gitu misalnya, kamu nggak explore Amsterdam karena itu tempat tinggal aku gitu. Jadi sebaiknya kamu juga explore itu karena itu juga kesempatan kapan lagi di Amsterdam gitu loh ya kan. Terus kita juga selama jadi au pair itu kita juga punya libur. Nah, manfaatkan juga kalau misalnya jauh-jauh hari tanya sama host family, aku libur kapan ya gitu. Misalnya kan kadang ada kayak Mei vakansi atau misalnya kayak Paskah, Christmas. Nah, itu kalian juga bisa tanya misalnya kerjaan mereka itu nanti apa kayak kegiatan mereka seperti apa. Apakah kalian akan diajak kegiatan mereka atau enggak? Kalau misalnya mereka pengen kayak privacy, terus kalian juga prefer untuk go out by yourself, setidaknya kalian juga udah bisa planning. Karena kalau misalnya beli dari jauh-jauh hari itu lebih murah tiketnya dibandingin langsung dadakan, ya kan? Teman-teman tahu sendiri itu udah biasa. Terus apalagi ya? Jadi jadi itu sih kayak sebenarnya banyak banget ya kayak lupa apa aja gitu. Iya, banyak banget keuntungan dari mengikuti program ini ya. Tapi bagaimana proses adaptasi dengan host yang mempunyai host family ya, yang Oke. mempunyai budaya yang berbeda dengan kita, para Okay. peserta ini? Ke tempat baru pasti kita perlu beradaptasi dan proses ini juga kadang-kadang tuh susah-susah gampang. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi lebih cepat gitu di tempat yang baru. Yang pertama itu adalah baca. Jadi baca tentang geografis suatu negara yang akan kita tempati, dan geografis itu nggak tentang kayak tempatnya itu seperti apa, tapi lebih ke orang-orangnya seperti apa. Apakah mereka itu jenis orang yang ramah, pendiam, atau yang emang agak agak apa ya, agak datar dan itu kita harus tahu. Apakah kalau misalnya mereka itu harus salaman atau harus pelukan atau cuman itu udah yang wajar cipika-cipiki. Soalnya ada beberapa negara yang emang itu lumrah untuk dilakukan. Padahal sebenarnya kalau buat kita agak risih, tapi ya you are in the new country, then you have to adapt as well ya. Jadi karena kita yang orang luar, jadi kita harus beradaptasi, bukan mereka yang beradaptasi ke tempat gitu. Baru pasti kita perlu beradaptasi. Dan proses ini juga yang kedua itu adalah jangan bawa perasaan. Jangan bawa perasaan kenapa? Karena kita berbudaya berbeda. Jadi budaya kita dan budaya mereka berbeda, dan kadang apa yang kita anggap salah belum tentu dianggap salah juga. Jadi aku punya cerita lucu. Jadi waktu itu aku kan baru nyampe nih ya, dan aku Indonesia banget gitu lah ya kan. Nah habis itu aku masuk dan aku tuh kayak mau lepas sepatu, tapi tiba-tiba kayak they just get in with their shoes gitu kan. Aku kayak, gitu kan. Habis itu kayak aku nanya, lo kamu nggak lepas sepatu gitu kan? Enggak, ngapain? Jadi orang Belanda atau orang Eropa kebanyakan itu mereka
di rumah itu mereka pakai sepatu keliling. Jadi itu kayak nggak ada barefoot lagi lah kayak di Indonesia kan jadi nyapu biar bersih gitu. Terus yang kedua, dia juga nunjukin lemari di mana, letak kaos kaki di mana, itu pakai kaki, teman-teman. Jadi itu kayak basically dia nunjuk pakai kaki. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan nggak sopan banget, apalagi aku orang Jawa ya. Jadi aku agak terbelalak kayak what gitu kan. Tapi ya udah itu budaya mereka dan mereka juga melakukan itu bukan untuk merendahkan tapi emang mereka seperti itu gitu loh. Jadi jangan diambil hati, jangan dibawa perasaan. I mean just take the funny things from that gitu loh. Jadi dia ya udah dibawa lucu aja gitu loh ya kan, daripada kita gila mikirin kayak gitu kan. Jadi take it easy. Terus oke. Terus yang paling penting juga itu kita harus belajar tentang bahasanya, walaupun nggak perfect, tapi setidaknya kita juga tahu basic-basic seperti cara bicara apa namanya kayak halo, terus kayak bilang makasih seperti apa, terus kayak greeting kayak selamat pagi, selamat sore, selamat malam, itu sebenarnya kita tahu lah basic-basicnya. Jadi biar kita nggak buta-buta banget. Lalu kita harus be direct, jadi kita juga amati gitu loh. Jadi beradaptasi itu nggak langsung kita comot-comot aja, tapi kita juga harus melihat apa yang bisa kita adaptasi, mana yang enggak ya kan. Nah, ketika ada yang bisa diadaptasi seperti being direct. Jadi kalau kita kan biasanya kita pendam ya, sampai kadang tuh kita bisa stres gitu. Nah, tapi kalau misalnya saat jadi au pair, jangan lakukan itu teman-teman. Jadi langsung aja ungkapkan apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Karena kalau nggak kamu akan tersiksa. Karena mereka yang nggak kayak kita gitu loh. Yang dipendam, habis itu kayak ngerasa everything is just okay gitu. Tapi kamu harus bilang, misalnya kamu nggak suka makan misalnya kayak makan apa yang mereka suka, ya bilang gitu. Daripada kamu harus tersiksa makan itu terus-terusan selama hidupmu di situ kan nggak mau. Jadi just be honest. Lalu apalagi ya, cari teman juga ya. Jadi teman bisa teman Indonesia, teman luar juga. Tapi kalau menurut aku, saran aku sih cari teman jangan orang Indonesia aja. Jadi cari juga yang luar negeri. Jadi anggapannya kita udah keluar negeri, masa temannya Indo aja gitu. Jadi lebih baik juga kita kepakkan sayap lebih lebar, berteman lebih luas lagi. Jadi kita juga apa namanya kita lebih open minded, kita tahu kebudayaan baru dan pola pikir mereka itu seperti apa. Terus keliling komplek lah teman-teman, kalau misalnya baru nyampe jangan diem di kamar terus main HP gitu kan. Zaman sekarang kan zombie time gitu ya, orang-orang kayak udah terpaku dengan HP. Jadi kalau bisa kayak go out from the house itu kayak jalan aja. Dan kalau di sana itu kayak sehat banget ya. Jadi nggak kita nggak bakal pakai mobil, nggak ada motor. Jadi kita akan lebih banyak menggunakan kaki dan alat tubuh kita jadi untuk berjalan, naik sepeda itu jadi kita juga bisa lebih mengenal apa namanya tempat sekitar. Jadi kita nggak tersesat nantinya atau misalnya ya lebih beradaptasi lah dengan orang apa namanya lingkungan sekitar juga. Jadi kita sih Saradita sebenarnya apa namanya hal-hal yang apa yang perlu kita persiapkan untuk beradaptasi lebih mudah saat kita menjadi au pair. Nah, tadi itu juga sekalian tips-tips untuk para anak muda Indonesia yang mungkin mau ya untuk mencoba program au pair ini. Itu kan mungkin untuk lebih lanjut mengenai program ini kita bisa cek di blognya Arista ya, betul. Di mana Arista? Di aristakusmasuti.com. Jadi di situ teman-teman bisa apa namanya melihat beberapa atau membaca beberapa tips yang aku buat tentang kalau misalnya kalau emang kamu pengen menjadi au pair. Di situ lumayan lengkap sih. Misalnya manfaatnya seperti apa yang harus dipersiapkan. Even kalau misalnya kamu mau melanjutkan sekolah S2 setelah menjadi au pair itu juga ada di situ. Tapi kalau misalnya secara umum, aku sih mau pesan aja kalau misalnya kalian emang pengen jadi au pair, banyak baca karena apa namanya au pair tuh nggak cuma enak-enak aja tapi kita juga ada sisi ya kayak nggak negatif sih kayak sisi susahnya kayak misalnya kamu juga harus ngurusin anak yang bukan anakmu jadi bagaimana kamu harus bersikap baik ke misalnya kayak anak orang bagaimana merawat dia ada responsibility yang luar biasa jadi tanggung jawabnya besar ya karena kita ngurusin anak orang bukan anak kita gitu jadi harus lebih hati-hati. Terus baca juga pengalaman orang seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi nggak tapi jadi kayak pengetahuan kita lebih banyak gitu. Jadi kita tahu au pair seperti apa. Terus yang kedua itu kita juga harus tahu tujuan kita jadi au pair itu apa. Jadi sebelum jadi au pair, teman-teman juga harus telaah sebenarnya tujuan jadi au pair itu apa. Jangan semata-mata untuk kerja di luar negeri atau jangan semata-mata untuk cari cowok karena au pair is more than that. Jadi you can do like a lot of things after that gitu kan. Terus jangan patah semangat dan tetap berusaha karena kalau aku yakin kalau emang udah takdir, emang udah jodohnya, you will get them gitu dan you will go there anyway. Jadi tetap semangat dan jangan patah semangat gitu.
Oke, itu tadi tentang seluk-beluk mengenai program au pair ini. Dan program ini juga memungkinkan kita mengeksplor suatu kota, suatu negara lain di luar Indonesia ya. Dan ini juga kayak keliling dunia tipis-tipis gitu ya, Arista ya. Nah, Banget. Arista dari Instagramnya nih, Arista tuh beberapa kali, bukan beberapa kali ya, udah banyak keliling dunia, keliling negara-negara di luar Indonesia. Sejak kapan sih Arista ini suka traveling? Oke, jadi sebenarnya aku traveling itu dari kecil ya, dari sejak dengan orang tua kita sering keluar rumah, jadi even kayak cuma ke Malang atau misalnya ke Jawa, kemana-mana itu udah dari kecil karena kayak orang tua aku sering mereka kan nggak kerja di kantor ya jadi kadang tuh kayak seenak kita aja kita ke situ yuk gitu jadi udah mulai dari kecil cuma kalau misalnya buat keluar negeri itu dari tahun 2012 karena waktu itu kayak aku sampai even buat note gitu kemana aja aku pengen pergi gitu kayak even make a bucket list dan kayak kadang buat orang kan alah ini mimpi aja lu gitu kan ih mimpi lagi diulang jadi kadang tuh awal-awal emang teman-teman aku kayak ngerasa aku tuh kayak kebanyakan mimpi gitu kan lu banyak banget lu listnya gitu kan kayak nggak mungkin gitu but then later I could say that it's always possible gitu loh kayak you have a dream and if you really try hard to reach that then you will get it gitu dan peduli apa kata orang jangan jangan apa ya jangan diambil hati lah karena you know what best for you gitu kan teman-teman. Terus juga di saat 2012 itu aku mulai pertama kali solo traveling ke Asia sih waktu itu awal-awal karena sebenarnya aku pengen banget ke India tapi kayak orang tua aku nggak izinin karena kalau India tuh setidaknya aku harus berdua ya nggak jangan sendiri karena kan itu emang kurang aman untuk perempuan jadi instead of going to India aku pergi ke Malaysia dan Thailand nah itu awal-awal 2012 dan itu juga sendirian but it was good. Dan sekarang udah beberapa negara di Eropa juga udah didatangi sama Arista nih. Tapi di India udah kesampaian nih ke India. Nanti deh Oke. suatu saat iya. Dan lagi pandemi kayak gini ya. Betul banget jadi ya sabar-sabar aja deh. Ya. Oke, dan gimana sih pengalaman yang selama ini yang paling mengesankan setelah berkeliling di beberapa negara Eropa, di Asia? Gimana nih kesannya Arista? Jadi sebenarnya aku suka banget traveling. Kenapa? Itu nggak cuma karena kita dapat foto bagus kayak gitu, tapi kita juga belajar ya. Kita juga melihat banyak sekali hal-hal yang berbeda dari Indonesia. Misalnya pemandangannya berbeda, orang-orangnya berbeda juga, bahasanya berbeda, dan budaya juga berbeda. Nah, di saat itu juga kita ngerasa life is not that bad or world is not that bad gitu. Soalnya kita ngerasa kan, ih, kayaknya kalau apa namanya dunia itu kayak kejam, kayak semua itu kayak porak-poranda lah, kayak banyak orang jahat. Ternyata enggak ketika traveling kita akan ketemu banyak banget orang baik yang pada saatnya kalau apalagi kita sendiri banyak banget yang ngebantu gitu jadi aku ngerasa wow kayak banyak orang baik ya di dunia ini jadi itu yang mengesankan aku gitu dan kadang itu juga yang paling mengesankan itu ketika misalnya dia nanya aku dari mana Indonesia gitu dan kita oh bagus ya jadi kadang tuh kayak kita ngerasa bangga juga kalau apalagi kalau saya ketemu orang dan mereka tuh tahu Indonesia dan ngerasa kalau Indonesia itu bagus jadi kita kayak ngerasa lebih bangga kepada apa jati diri kita sebagai orang Indonesia dan selain itu juga apa yang paling mengesankan ya kita melakukan hal-hal baru di kehidupan kita gitu dan melihat sesuatu yang baru misalnya kayak dulu tuh waktu aku au pair aku sempat tinggal di Norway kan aku pernah bilang dan di situ tuh aku tinggal di sebuah desa dan kalau malam tuh aku bisa lihat aurora dengan mudahnya gitu jadi Oh, cantik banget pasti ya di sana. itu kan emang kayak mimpi aku banget itu loh kayak lihat aurora misalnya kita dari tropis ya kayak negara tropis yang panas sekali misalnya lihat aurora itu kan sesuatu mimpi yang luar biasa besar gitu dan tiba-tiba ya aku tinggal di situ tinggal dari jendela aku tinggal foto cekrek abis itu kayak ih hijau ya udah aku keluar gitu loh jadi segampang itu gitu loh kayak apa namanya lihat aurora dan aku juga suka banget kayak daerah dingin entah kenapa jadi waktu aku pernah ke kutub utara namanya Svalbard nah itu juga lihat apa namanya bongkahan es yang luar biasa yang kita cuma lihat biasanya di TV dan National Geographic tuh kayak wow gitu loh kayak sesuatu yang kayak amazing gitu kayak dan kita nggak bakal bisa nemuin itu di Indonesia. Jadi hal-hal lain itu yang buat aku kayak mengesankan sih, karena aku nggak akan bisa lihat hal itu di negara aku gitu. Dan disitulah bagaimana cara kita memanfaatkan untuk memperkaya hidup kita dan setidaknya memori kita juga untuk kedepannya gitu. Oke, berarti kalau udah di jumlah nih, ada nggak sih lebih dari 10 negara yang udah kamu datangin? Kalau misalnya pikir-pikir sekitar 40-an sih kayaknya. Wow, secara 40-an itu kamu uh,
sebagian ikut dalam program au pair ini tadi. Iya, itu kayak lebih ya itu ketika jadi au pair sih malah lebih banyak. Karena pada saat itu kan aku au pair itu kayak teman-teman kayak gimana ya? Au pair itu kalau aku traveling itu nggak traveling enak gitu ya. Jadi aku pakai Couchsurfing. Couchsurfing itu adalah suatu website traveling yang bisa kita pakai untuk stay for free with local. Jadi aku bisa stay dengan gratis dengan orang-orang lokal. Jadi aku nggak bayar akomodasi. Terus aku juga kadang itu nenda. Jadi aku juga nggak bayar akomodasi. Terus kalau misalnya kadang kalau di daerah Skandinavia seperti Norway, Finlandia, Swedia, Iceland itu kan mahal ya teman-teman ya untuk transportasi dan penginapan. Jadi aku hitchhiking. Jadi kalau teman-teman tahu, hitchhiking itu kayak aku di pinggir jalan kayak doing this untuk dapat like free ride. Nah, itu ya udah jadi aku yang kayak sampai jam 10 malam nggak dapat, ya udah aku nenda di tengah hutan sendiri, it's fine gitu. It was fun gitu. Dan aku sampai saat ini kayak aku rindu dengan hal-hal seperti itu karena aku mikir kok gue liar banget ya waktu itu gitu. Tapi ya udah jadi ya setidaknya kayak masa mudaku kayak berkesan kayak gitu sih. Berani ambil resiko lah salah satunya Iya, untuk iya. kayak Walaupun sebenarnya mentalnya kita tuh nggak boleh lembek kalau mau traveling seorang diri gitu ya. betul. Karena kita harus ambil resiko kan. Misalnya banyak orang bilang, ih lu berani banget sendiri, nanti diculik loh, kayak gitu. Tapi tenang kan, aku juga punya beberapa tips, kenapa sih, kayak apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu, kayak gitu. Oke, mengenai tips-tips ini kira-kira apa nih selain tadi harus mencari informasi tentang tempat yang harus akan kita datangi, terus apa aja yang harus dipersiapkan nih? Oke, apalagi tentang kalau saya seorang diri ya, Saradita ya, itu penting banget, apalagi kalau Betul. kamu perempuan. Karena kalau misalnya perempuan itu, ya aku nggak bilang sih, kebanyakan emang kita vulnerable terhadap kayak penculikan atau sexual harassment, dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang harus kita persiapkan, teman-teman. Dan apa ini mudah banget sih. Yang pertama itu, aku tuh selalu punya buku notebook kecil, dan itu tuh isinya kayak emergency call. Jadi misalnya kayak nomor-nomor KBRI, itu aku catat semua. Misalnya aku mau pergi ke Serbia misalnya. Nah, aku tulis tuh nomor telepon KBRI dan alamat itu aku tulis di situ. Dan aku nggak tulis di handphone. Kenapa? Karena HP itu bisa hilang. Sedangkan buku ya, kayak kalau in case kalau HP kamu rusak, nggak ada, misalnya baterainya habis, you always have something on you gitu. Jadi kamu nggak kelabakan, aduh HP gue hilang kayak gimana. Jadi semuanya tersimpan dengan rapi di situ. Terus juga kalau misalnya aku nginep di hostel, di situ juga aku tulis alamat hostelnya di mana, nomor teleponnya berapa, begitu juga misalnya aku punya teman di situ, aku juga ada nomor handphone dan namanya lengkap. Nah, kalau misalnya tiba-tiba HP mati, HP hilang, ya jelek-jeleknya kalau nggak nemu internet atau nggak nemu warnet gitu ya, aku kayak ya udah aku tanya aja orang sekitar, kayak boleh nggak pinjam nomor teleponmu, teleponin ini deh teman aku soalnya HP ku hilang. Dan orang-orang tuh baik banget teman-teman, jadi nggak usah takut untuk bertanya dan minta bantuan karena kadang itu kita sendiri yang sing ketakutan, padahal sebenarnya orang yang baik-baik aja gitu. Kalau kita minta tolong pasti ditolong kayak gitu. Terus yang kedua itu yang paling penting adalah scan kayak scan paspor, visa, transfer insurance itu penting banget. Dan nggak perlu lah difotokopi, kamu cukup scan dan kirim scanan itu ke email kamu. Kenapa? Kalau misalnya hilang, itu kan kadang KBRI juga minta kopi ya. Dan tiba-tiba kalau misalnya hilang, ya udah hilang gitu. Kamu nanti dianggapnya ilegal, takutnya seperti itu. Tetapi kalau kamu punya semua dokumen itu lengkap di internet atau di email kamu, semua itu bisa ter-recall dengan baik gitu. Jadi mereka tahu kayak lebih gampang juga nemuin datamu gitu. Oh, nomor paspornya segini, oh nomor visanya segini. Jadi itu lebih mudah buat pekerjaan mereka dan juga lebih mudah buat kita juga. Terus kalau misalnya buat perempuan jangan pakai perhiasan yang lebay gitu. Masa ya udahlah tinggalin aja gitu. Karena kan kita juga mau terlihat mencolok. Dan satu hal yang aku saranin kalau misalnya kamu traveling sendirian, bawa aja satu fake ring kayak wedding ring. Kenapa gitu? Jadi seakan-akan kalau ada cowok yang deketin kita bilang aja udah nikah gitu. Jadi walaupun aku belum nikah, tapi I did it like a lot. Jadi kadang tuh kan aku waktu itu hitchhiking dan sering banget diangkut sama kayak truk ya. Jadi kayak ya orang-orang aneh gitu kadangnya kayak ya naik truk gitu dan kayak kadang tuh mereka kan agak kadang suka flirty dan lain sebagainya. Jadi kayak aku bilang aja, oh ya I'm married kayak gitu. Jadi they don't say anything anymore gitu. Jadi itu untuk mencegah hal-hal kayak
Ya kayak kamu tau lah laki-laki kadang kan suka kayak gitu. Terus bawa seperlunya. Soalnya kan kalau kita wanita kadang kita bawa banyak banget ya, apa kayak barang-barang saat kita traveling. Nah, ketika kita traveling kalau bisa bawanya light aja, jadi nggak usah semuanya dibawa, jadi yang perlu-perlu aja dibawa. Jadi selama kita movement atau kita jalan itu juga lebih mudah dan nggak memberatkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu juga harus kayak update ke teman-teman atau misalnya pacar atau orang tua juga. Jadi misalnya aku mau ke sini ya, jadi kayak planmu kasih tahu. Setidaknya kalau emang kamu nggak punya plan, setidaknya setiap sampai ke suatu tempat kabarin gitu. Jadi setidaknya mereka orang tamu juga tahu kalau kamu selamat. Misalnya kayak waktu itu aku juga suka numpang kan, aku suka numpang orangnya. Nah itu aku kadang catat apa namanya nomor plat nomornya, plat nomor mobil atau perusahaan truk itu, misalnya truk apa gitu, truk ikan ABC misalnya. Nah itu aku teks tuh ke pacar aku di truk apa namanya ABC ya, ikan ABC gitu. Jadi dia aware kalau misalnya terjadi apa-apa, dia tahu aku terakhir itu sama siapa dan pakai truk apa dan di mana kayak gitu. Ya, kayak kita nggak berharap sesuatu something bad happen, tapi setidaknya kita prevent things happen kayak gitu. Terus kalau bisa juga kalau perempuan jangan keluar malam berlebihan. Misalnya kalau misalnya kita traveling, kalau bisa ya explore jangan sampai jam 10 ke atas lah. Apalagi kalau kamu sendiri. Kalau misalnya ada teman, it's fine. Karena setidaknya kamu nggak sendiri. Tapi kalau sendiri lebih baik jangan. Dan kalau bisa jangan minum-minum sampai mabuk. Karena kalau misalnya kita nggak pernah tahu, kalau misalnya kita mabuk, kita juga nggak berpikir jernih, dan takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi itu sih teman-teman yang harus diperhatikan ketika kita traveling sendiri, apalagi sebagai perempuan. Ya, itu penting banget ya catatan untuk teman-teman yang ingin pergi traveling sendiri maupun barengan sama teman-teman yang lain. Jadi tetap harus ada persiapan nih, prepare-nya yang benar-benar bagus banget supaya kita ketika nanti liburan berkunjung ke tempat satu dan tempat yang lainnya kayak nggak perlu ribet lagi mikirin hal-hal yang sebenarnya kita butuh tapi kita lupa untuk mempersiapkan. Dan Arista ini ternyata juga memulai bisnis lokal karena saat ini juga ada di Bali ya Arista ya. Dan ini namanya Kiranalika. Wah, Kiranalika ini sebuah bisnis lokal mengenai kerajinan, betul? Nah, betul, ini kayak lebih ke batik jatuhnya. Oke, jadi sejak kapan nih memulai Kiranalika ini? Oke, jadi sebenarnya Kiranalika ini aku apa ya, kayak aku how to say that, kayak misalnya aku kayak realisasikan itu kayak bulan Maret 2019. Jadi itu kayak suatu pengembangan usaha bapak aku, karena bapak aku itu emang kayak pengrajin batik dari tahun 90. Jadi kita punya workshop di Bali, dan bapak aku tuh emang udah sering buat kayak motif-motif batik yang nantinya akan diekspor. Nah, tetapi kan misalnya itu kan bukan produk, misalnya itu kayak pattern dari orang lain yang dia kayak order ke bapak aku, dan bapak aku kayak provide atau buat itu untuk mereka. Nah, tetapi aku mikir kenapa sih nggak kita buat sendiri juga, kayak brand sendiri yang kita bisa kayak menjual juga dibandingkan hanya kayak orderan aja gitu kan. Akhirnya aku buat dengan adik aku, terus juga pacar aku, kita kayak oh ya let's do it gitu. Jadi kita juga udah terdaftar di apa namanya di punya izin usaha juga, dan di sini itu kayak lebih kayak ingin melestarikan apa namanya budaya apa namanya teknik batik gitu di pakaian kita sehari-hari yang tadinya kita anggap batik itu tua, tetapi batik itu enggak seperti itu loh. Kayak teknik batik itu enggak cuma kayak parang atau mega bendung atau dan sebagainya, tapi banyak, karena batik itu bukan cuma semata-mata motifnya, tapi juga teknik yang dipakai gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat apa namanya baju-baju yang modern dan apa kayak just ready to wear every day gitu. Jadi tanpa harus merasa formal ketika mengenakan batik gitu sih, Radita. Oke, jadi ini mulai memproduksi sendiri produk-produk batiknya ini. Dan kalau aku lihat di postingan Instagramnya, ini juga udah mulai mempromosikan dengan pakaian yang kayaknya ini ya, Arista juga pakai ya hari ini. Ya udah koleksi lama banget sih, jadi ini kayak udah tua banget, tapi kind of like nice ya, jadi kayak apa lebih kayak etnik banget gitu, dan kan adem gitu, apalagi buat di Indonesia yang kadang cuacanya sangat panas. Jadi kita juga produksi sesuatu yang apa namanya enak dipakai, jadi bahannya juga adem, jadi harganya juga nggak mahal banget dan tapi nggak murah banget. Jadi dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang ada seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apa aja sih produk yang ditawarin di Kiranalika ini? Oke, jadi produknya itu utama itu baju, tapi selain baju kita juga produksi kayak seperti perlengkapan rumah, seperti bantal,
sarung bantal kita juga ada, terus kita juga ada kayak serbet makan, terus kita ada kayak untuk mengurangi limbah atau kita juga ada zero waste movement, di mana kita kayak berusaha mengurangi apa namanya sisa-sisa kain dari pakaian. Jadi kita juga buat itu untuk jadi scrunchie atau ikat rambut, bandana, terus kita juga jadikan sebagai masker karena kan sangat diperlukan ya akhir-akhir ini karena pandemi seperti itu. Dan kita juga membuat sesuatu dari kayu. Jadi kita bekerja sama dengan teman dekat aku dan di situ kita juga kayak membuat suatu apa namanya kayak ya kerjasama untuk berkolaborasi. Jadi kita buat apa namanya kayak alat makan yang bisa kita gunakan reuse again. Jadi kan kita tahu nih kayak banyak sekali penggunaan plastik akhir-akhir ini. Jadi dengan menggunakan apa namanya reusable cutlery itu kita juga bisa mengurangi sampah plastik. Jadi kita bisa pakai alat-alat makan kita juga dan kita juga nggak menggunakan plastik untuk packaging. Jadi secara nggak langsung kita juga mengurangi pemakaian plastik di apa brand ini. Jadi mendukung kampanye Go Green ya. Tapi ini semuanya handmade. Iya, semuanya handmade. Kita nggak pakai mesin, teman-teman. Jadi semuanya basically like totally handmade. Jadi kadang emang hasilnya tuh nggak akan pernah sama karena itu bakal jadi unik. Jadi kayak satu baju dengan baju lainnya tuh pasti akan berbeda. Nggak nggak satunya jelek, satunya bagus, tapi motifnya akan berbeda. Karena misalnya kayak gini nih, ini kan pakai cap ya. Iya, Dan betul. itu kan juga mungkin yang satu bajunya ininya di sini, satunya mungkin di mana gitu. Jadi you will be unique gitu. Nggak seperti misalnya kamu pergi ke mall dan misalnya kamu beli baju satu, yang satu nanti teman kamu bisa beli dan itu sama gitu. Jadi walaupun kamu beli di kita dan kamu akan merasa ya spesial lah karena dia nggak dinyamain gitu. Oke, salah satu yang akan aku tunjukin ke teman-teman sekalian nih, ada ketika proses pembuatan batik kalau nggak salah ya, Arista. Betul. Iya, itu betul itu handprint. Ya, ini cantik banget coraknya. Nanti teman-teman yang mau lihat bagaimana prosesnya, juga mungkin mau beli langsung aja ke Instagramnya Kirana Lika, betul? Betul. Di situ juga ada kayak di highlight ada tulisan up label. Jadi bisa diklik situ dan kita juga akan upload beberapa koleksi terbaru atau sale juga karena bentar lagi kan the end of the year. Jadi mungkin akan ada sale. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin produk kita dengan harga yang cukup miring bisa ditunggu. Karena kan saya lebih berhemat ya dibandingin beli sekarang gitu. Oke, mungkin aku akan tunggu nanti ya, Arista ya. Nah ini benar-benar mereka membuat langsung dari tangan ya, benar-benar dari handmade gitu, dan kita bisa lihat para pengrajin, kelihatan nggak? Mungkin nanti kita akan tunjukkan di layar, para pengrajin inilah yang membuat produk-produk Kirana Lika. Wow, aku sangat bangga sekali nih ya sama Arista yang benar-benar mau melestarikan produk lokal dan sampai bisa go internasional nih. Nah, biasanya tuh dipasarinnya di mana aja sih? Kalau sekarang, kalau zaman pandemik emang lebih ke apa online ya, karena emang sosial media itu sangat penting. Dan kita juga ada bazar. Jadi kalau di Bali ini sekarang bazar sudah mulai bangkit lagi. Jadi kita di situ juga proses bagaimana kita mengenalkan kayak brand awareness, kayak apa yang kita lakukan. Kadang kan kalau misalnya orang beli tuh kadang, ih kok mahal sih? Padahal sebenarnya produk kita nggak mahal gitu. Tapi kenapa sih kok harganya segini? Itu sebenarnya ada kenapa, prosesnya seperti apa. Karena kita nggak yang print langsung jadi, tapi kita butuh proses untuk melakukan ini. Dan kita juga buatnya limited, jadi nggak yang langsung buat 100, enggak. Kita buatnya limited, jadi kayak pasaran itu jarang terjadi karena pasti spesial. Terus kita juga masarin via Instagram, tadi seperti aku bilang sosial media, bisa ada Facebook. Itu sih, jadi lebih kayak seperti itu. Dan kalau misalnya emang kalau bazar itu yang paling ampuh untuk memperlihatkan apa produk kita secara langsung, jadi teman-teman yang lain juga bisa pegang seperti apa bahannya, seperti apa coraknya secara langsung, dan bisa coba juga dibandingin. Kalau misalnya online kan emang kadang kendalanya ya anggapannya ya udah kayak screen doang, jadi kadang kita nggak pernah tahu ada perbedaan warna dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Dan itu tadi ya mengenai Kirana Lika dengan produk-produk lokalnya yang dibuat langsung oleh kerajinan para pengrajin yang ada di Bali ini. Kira-kira akan ada rencana apa lagi nih Kirana Lika untuk kedepannya? Well, rencananya kita akan buat beberapa mungkin kayak pattern yang unik-unik
Dan ya itu kayak lebih kayak mungkin ya aku nggak ngerti sih, mesti buat sekarang kita masih menjalankan apa yang ada, tapi mungkin akan ada pattern baru yang akan kita buat. Jadi teman-teman tunggu aja, dan mungkin juga kita akan banyak berkolaborasi dengan yang produk kayu ini. Jadi mungkin nanti ada kayak peralatan rumah tangga yang bisa kita ciptakan juga bersama dengan teman-teman kayu ini gitu. Jadi kita yang pengrajin kayu ini juga di Bali, jadi juga pengrajin lokal. Jadi di zaman pandemi ini kan emang kalau bisa teman-teman juga support produk lokal daripada beli dari luar negeri gitu. Karena pada dasarnya produk lokal itu kualitasnya sama baiknya, kadang jauh lebih baik dari kualitas luar negeri. Dan mungkin teman-teman tahu banyak juga kok brand-brand luar negeri yang produksinya malah di Indonesia. Jadi kenapa kita orang Indonesia harus beli produk luar negeri kalau kita sendiri berada dari Indonesia dan orang-orang tersebut memproduksi barangnya di Indonesia gitu sih. Oke, itu jadi pesan buat teman-teman ya. Kita harus lebih menghargai brand-brand lokal brand yang ada di Indonesia, terutama juga Kirana Lika ini yang ada di Bali. Arista, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Aku sangat senang nih bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Arista. Semoga untuk rencana kedepannya terus sukses ya. Dan satu yang aku tangkap dari Arista tentang jangan takut untuk bermimpi besar, karena mimpi besar itu adalah salah satu gerbang awal kita untuk ya menggapai segala cita-cita kita, impian kita gitu. Dan ternyata dengan usaha keras Arista yang mungkin kita nggak tahu apa yang akan ada di depan, tapi ternyata Arista bisa mewujudkan mimpinya untuk berkeliling dunia gitu ya Arista. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.